Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Muhammad Dofi. Saya dari kelompok 1A, kelas 3A, program studi pendidikan kimia, Fakultas Tarbiyah Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur atom dan periodik unsur dalam alternatif strategi mengajar atau ASN. Adapun untuk kompetensi dasar dan tujuan dari materi kali ini, yang pertama itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori atom lainnya, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik, serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. Adapun untuk tujuan dari materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan memahami struktur atom berdasarkan teori-teori atom. Selanjutnya peserta didik diharapkan mengetahui sifat-sifat unsur dari senyawa. Dan peserta didik diharapkan mengetahui massa atom relatif berdasarkan tabel periodik unsur. Selanjutnya peserta didik diharapkan mengetahui sifat-sifat periodik unsur. Untuk jenis strategi mengajar atau ASM yang digunakan pada materi yang telah saya susun, itu yang pertama strategi jenis word square atau kata-kata dalam kotak. Selanjutnya ada menjodohkan dan word cross atau selang. Untuk petunjuk pengerjaannya di sini untuk word square sendiri. Yang pertama, peserta didik diperintahkan untuk membaca clue yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik diharuskan memahami clue yang diberikan. Nah, selanjutnya peserta didik mengerjakan clue dengan mencari kata dalam kotak yang telah disediakan. Nah, setelah mencari kata, selanjutnya peserta didik menulis ulang kata dan mengisi tabel yang telah disediakan. Selanjutnya untuk metode menjodohkan untuk petunjuk pengerjaannya itu yang pertama peserta didik diperintahkan untuk membaca clue yang diberikan seperti biasa. Selanjutnya peserta didik memahami clue yang diberikan. Nah, setelah memahami clue yang telah diberikan, peserta didik mengerjakan clue tersebut dengan menjodohkan antara nama dan lambang unsur. Selanjutnya setelah menjodohkan, peserta didik mengisi tabel yang telah disediakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada word press atau teka-teki silang untuk petunjuk pengerjaannya sendiri. Yang pertama, peserta didik diperintahkan untuk membaca soal yang diberikan. Ada dua kategori. Yang pertama ada soal menurun dan ada juga soal yang mendatar. Nah, selanjutnya peserta didik menjawab soal dengan mengisi di tabel yang telah disediakan, baik itu tabel mendatar maupun tabel menurun. Nah, selanjutnya untuk contoh dari metode word square atau kata-kata dalam kolom, di sini ada sebuah contoh. Di sini clue-nya yang pertama, carilah 10 nama unsur, baik unsur utama maupun unsur transisi dalam kotak berikut arah vertikal maupun horizontal. Jadi arahnya bisa vertikal ataupun horizontal seperti itu. Untuk clue yang kedua di sini, arsir nama unsur yang kamu temukan. Jadi nanti ditandai dengan cara mengarsir nama unsur yang telah ditemukan. Itu yang jumlahnya 10 nama unsur. Nah, untuk selanjutnya, ini materi masih dalam word square. Yang ketiga, clue-nya yaitu tulis kembali unsur yang telah ditemukan. Lalu carilah lambang dan AR dari unsur tersebut. Nanti nama unsurnya dituliskan ulang, ya, yang 10 nama unsur. Terus selanjutnya mengisi tabel yang telah disediakan seperti lambang unsurnya apa, terus AR dari unsur tersebut
berapa dan sifat unsur itu sifatnya apa. Nah, untuk kunci jawabannya tadi di sini sudah ditandai dengan cara mengarsir unsur yang telah ditemukan, yaitu berjumlah 10 unsur. Contohnya seperti di sini ada oksigen, ada besi, ada nikel, ada perak, ada hidrogen, ada nitrogen, dan seterusnya. Nah, selanjutnya menuliskan ulang nama unsur dan mengisi tabel yang telah disediakan. Di sini contoh nomor 1 ada emas dengan lambang unsurnya yaitu AU. AR atau atom relatif dari unsur itu adalah 196,97 gram per mol. Nah, untuk struktur elektronnya sendiri itu ada Xe, 4F pangkat 14, 5D pangkat 10, dan 6S pangkat 1. Itu unsur nama unsur dari emas. Nah, selanjutnya untuk metode menjodohkan. Di sini ada 1 buah contoh, dan clue yang pertama itu jodohkan lambang dan nama senyawa berikut menggunakan garis lurus. Nah, nanti contohnya seperti ini. Di sini ada unsur lambang unsur NH3. NH3 itu nama unsurnya apa, nanti bisa dibuatkan garis dengan cara menjodohkannya. Nah, selanjutnya clue yang kedua yaitu lengkapi tabel berikut dengan data yang telah diperoleh dari cari data yang belum diketahui. Nah, di sini sudah disebutkan nama-nama unsur dari yang tadi telah dijodohkan. Seterusnya di sini nanti yang harus diisi yaitu yang pertama lambang dari unsur air itu apa, terus MR atau massa atom relatif dari senyawa air itu berapa, dan unsur penyusun dari air itu unsurnya apa saja. Untuk kunci jawabannya sendiri seperti ini. Contoh nomor 1 ada NH3. NH3 itu nama unsurnya adalah amonia. Kita tinggal tarik garis saja dari NH3 ke amonia. Di sini ada air. Air itu nama unsur dan lambang dari air itu adalah H2O. Nah, tinggal kita tarik garis dari H2O ke air. Selanjutnya untuk clue yang kedua itu mengisi atau melengkapi tabel yang telah disediakan. Di sini ada nama senyawanya. Contohnya yang pertama itu air. Lambang dari air adalah H2O. Untuk MR dari senyawa air sendiri adalah 18. Dan untuk unsur penyusunnya itu ada 2 atom H dan 1 atom O. Seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya metode yang terakhir atau metode yang ketiga yaitu ada word process atau teka-teki silang. Nah, di sini peserta didik diharuskan membaca soal baik itu mendatar maupun yang menurun. Contoh di sini ada yang menurun, yaitu pertanyaannya nama Latin dari unsur Sn adalah apa? Nah, di sini kita tinggal isikan. Di sini ada 2 menurun, ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal mengisinya, ada 7 tabel. Nah, untuk kunci jawabannya sendiri di sini sudah seperti ini. Contoh tadi nama Latin dari unsur Sn itu stannum. Nah, baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.